Udara sore itu terasa lembab ketika Rama menurunkan tas ranselnya dari bus tua yang berhenti di pertigaan jalan tanah. Dari tempat itu, ia harus berjalan kaki sekitar 1 kilometer menuju Kampung Gelap, sebuah desa yang asing baginya, namun akhir-akhir ini ramai dibicarakan orang. Rama bukan orang sembarangan dalam urusan jelajah desa. Ia sering mengunjungi kampung-kampung terpencil untuk mencari suasana baru, menulis catatan perjalanan, atau sekadar bertemu teman lama. Namun kali ini, langkahnya terasa berbeda. Ada semacam aura berat yang menyelimuti jalan tanah yang ia lalui. Di kanan kiri, pohon bambu dan pisang menjulang rapat, membentuk lorong gelap meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Suara kokok ayam yang terlambat terdengar bersahutan, sementara dari kejauhan, burung gagak hitam melintas rendah, seolah memberi pertanda buruk. Rama menarik napas panjang, mencoba menepis pikiran aneh yang mulai merayapi benaknya. Ah, mungkin cuma sugesti. Orang-orang kota sering takut berlebihan sama cerita kampung, pikirnya. Namun, dari cerita yang ia dengar, Kampung Gelap bukanlah desa biasa. Tempat itu sudah lama dikenal angker. Siapapun yang berkunjung, hampir pasti akan dipertontonkan sosok pocong. Bukan pocong biasa, melainkan pocong dengan ukuran raksasa, setinggi pohon pisang. Lebih menakutkan lagi, warga kampung sendiri sering diteror olehnya. Ada yang mengaku melihat pocong itu berdiri di pematang sawah, ada yang mendengar suaranya melompat-lompat di malam buta. Bahkan ada yang pingsan karena mendadak ditampakkan wajah putih pucat dengan mata kosong. Bagi sebagian orang, cerita itu hanya tahayul. Tapi bagi warga, itu adalah kutukan dari masa lalu, akibat perbuatan manusia yang bersekutu dengan jin, yang berani melakukan pesugihan, santet, susuk, dan teluh demi dunia. Rama belum percaya 100%. Namun, semenjak ia melangkahkan kaki ke desa itu, alam sekitarnya seolah ingin berbisik. Selamat datang di tanah yang dihantui dosa. Langit mulai gelap ketika Rama melanjutkan perjalanan menuju rumah temannya. Sesekali ia membuka peta di ponselnya, namun sinyal di kampung itu lemah. Jalan setapak yang ia lalui semakin sempit, dikelilingi semak-semak dan kebun pisang yang batangnya menjulang seperti pagar hidup. Sudah 3 kali ia mencoba arah berbeda, namun anehnya, selalu kembali ke jalan yang sama. Jalan setapak di bawah kebun pisang itu. Kenapa balik ke sini lagi? Gumam Rama, keringat dingin menetes di pelipisnya meski udara malam terasa menusuk. Ia berhenti sejenak, menyalakan senter ponsel. Cahaya putih menembus kegelapan, menyorot daun pisang yang bergoyang pelan ditiup angin. Suara cerik, cerik, dari jangkrik terdengar jelas, namun di telinganya justru seperti gema panjang yang menambah suasana mencekam. Tiba-tiba, angin malam bertiup kencang. Daun pisang bergetar keras, seperti seseorang yang tengah mengguncangnya. Rama menoleh ke kanan, dan di sanalah ia melihatnya. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Sosok pocong berdiri di antara 2 pohon pisang, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Namun, itu bukan pocong biasa. Tingginya menyamai batang pohon pisang di sebelahnya, setidaknya 4 meter. Kain kafan yang membungkus tubuhnya kusut, compang-camping, seperti sudah lama membusuk. Wajahnya putih pucat, matanya kosong, hitam menganga seperti lubang tanpa dasar. Dari selak kafannya tercium bau busuk menusuk hidung, bercampur dengan aroma tanah basah. Rama ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Kakinya ingin berlari, tapi tubuhnya seakan dipaku ke tanah. Sosok pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri kaku sambil menatap tepat ke arah Rama. Dan seolah-olah, dalam tatapan kosong itu ada bisikan yang masuk ke telinganya. Kamu tidak boleh masuk kampung ini. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Tinggal daun pisang yang bergoyang liar seolah habis disentuh sesuatu yang sangat besar. Rama tersentak. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dengan gemetar, ia berlari ke arah yang ia yakini sebagai jalan keluar. Namun anehnya, kemanapun ia berlari, tetap saja ia kembali ke jalan yang sama, jalan di bawah kebun pisang itu. Seolah ada kekuatan gaib yang menyesatkannya, memaksanya untuk terus melihat tempat terkutuk itu. Setelah semalaman dihantui bayangan pocong setinggi pohon pisang, Rama akhirnya sampai di rumah temannya dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Pagi itu, ketika ayam jantan baru berkokok, ia masih terbaring lemas di ruang tamu rumah sederhana bercat hijau muda itu. Temannya, Doni, yang asli Kampung Gelap, duduk di sampingnya sambil menyeruput kopi hitam. Wajah Doni terlihat gusar, seakan ia sudah tahu apa yang dialami Rama. Aku lihat pocong, Don. Pocong besar,
setinggi pohon pisang, di kebun belakang. Dia menatapku lama sekali. Suara Rama bergetar, tangannya masih gemetar. Doni menghela napas panjang. Ia tidak kaget, justru terlihat pasrah. Itu sudah biasa di sini, Ram. Bukan cuma kamu yang lihat. Hampir semua orang di kampung ini pernah ditampakkan pocong itu. Bahkan, ada yang sampai sakit keras setelah melihatnya. Rama menatap Doni dengan mata melebar. Jadi benar? Cerita pocong di kampung ini bukan cuma mitos? Doni menunduk, menatap lantai semen yang retak. Pocong itu muncul bukan tanpa sebab. Itu adalah kutukan dari masa lalu. Dulu, kampung ini penuh dengan dosa. Banyak orang yang terjerumus ke dalam ilmu hitam, pesugihan, santet, susuk, teluh. Mereka rela menggadaikan iman demi harta dan kuasa. Semua itu bermula dari satu orang. Mbah Raga. Nama itu terasa asing sekaligus menyeramkan di telinga Rama. Mbah Raga? Siapa dia? Doni menatap Rama dalam-dalam sebelum menjawab. Dia dukun paling ditakuti di kampung ini. Orang bilang ilmunya setara dengan setan yang ia sembah. Kalau ada yang sakit, ia bisa sembuhkan dengan jampi-jampi. Kalau ada yang miskin, ia tawarkan jalan pintas lewat pesugihan. Kalau ada perempuan yang ingin cantik dan disukai, ia pasangi susuk. Tapi semua itu ada tumbalnya. Ada harga yang harus dibayar, dan bukan sekadar uang. Rama merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia teringat pada tatapan kosong pocong raksasa yang semalam menatapnya. Seolah-olah tatapan itu ingin menyampaikan sebuah rahasia kelam. Doni melanjutkan dengan suara pelan, nyaris berbisik. Waktu Mbah Raga meninggal, jasadnya tidak wajar. Warga yang ikut menguburkan bilang, kain kafannya robek sendiri. Dan saat tanah kuburannya baru ditutup, terdengar suara erangan panjang dari dalam liang lahat. Malam itu juga, pocong pertama kali muncul di kebun pisang dekat rumahnya. Dan sejak saat itu, teror tak pernah berhenti. Rama menelan ludah. Suasana rumah terasa semakin dingin meski matahari sudah tinggi. Ia memandang keluar jendela, ke arah kebun pisang yang terlihat dari kejauhan. Daun-daunnya bergoyang pelan, seperti melambai padanya. Kenapa kebun pisang? Tanya Rama. Doni menatap kosong, lalu menjawab lirih. Karena disitulah dulu Mbah Raga melakukan ritual. Orang yang ingin kaya instan disuruh menanam sesajen di bawah pohon pisang. Darah ayam, kembang 7 rupa, bahkan potongan kain kafan yang ia simpan entah dari mana. Pohon pisang jadi saksi bisu dosa-dosa itu. Makanya, setiap orang asing yang masuk kampung ini hampir pasti disesatkan untuk melewati kebun itu dulu. Termasuk kamu, Ram. Rama membeku. Dadanya terasa berat. Semua mulai masuk akal. Jalan yang selalu berputar, kesasar ke tempat yang sama, hingga penampakan pocong setinggi pohon pisang. Namun, pertanyaan yang paling menghantui benaknya kini muncul. Apakah pocong itu benar-benar arwah Mbah Raga yang terkutuk? Atau sosok lain yang sengaja dipelihara dari dosa-dosa syirik masa lalu? Malam itu, langit kampung gelap dipenuhi awan hitam tebal. Bulan yang biasanya menerangi sawah dan kebun pisang tertutup rapat, membuat suasana desa lebih muram dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma tanah basah bercampur bau anyir yang tidak wajar. Rama yang masih tinggal di rumah Doni, duduk di ruang tamu sambil memeluk dirinya sendiri. Sejak kejadian malam pertama, rasa takutnya tak kunjung hilang. Namun kali ini, bukan hanya dirinya yang merasakan keanehan. Seluruh warga kampung ikut diganggu. Sekitar pukul 9 malam, ketika keluarga Doni baru saja selesai sholat Isya, pintu rumah mereka diketuk keras, tok, tok. Tok, seperti ada seseorang yang mendesak ingin masuk. Siapa malam-malam begini? Tanya ayah Doni sambil berjalan ke pintu. Begitu pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin dingin yang menerobos masuk, membuat lampu minyak di ruang tamu bergoyang hingga nyalanya hampir padam. Rama dan Doni saling berpandangan, jantung mereka berdegup kencang. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini dari jendela. Lalu berpindah ke pintu dapur. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengitari rumah mereka. Ayah Doni langsung duduk dan membaca ayat kursi keras-keras. Suaranya bergetar, namun ayat itu terdengar menggema, seolah menahan sesuatu yang ingin menerobos masuk. Tak lama setelah ketukan berhenti,
Terdengar suara aneh dari arah sawah di belakang rumah. Bukan suara binatang, bukan pula suara manusia. Itu seperti suara melompat. Buk, buk, buk. Terdengar berat, seolah tubuh besar jatuh ke tanah setiap kali bergerak. Jangan bilang itu, bisik Doni. Wajahnya pucat pasi. Rama merinding. Ia teringat cerita tentang pocong raksasa yang suka melompat di pematang sawah, membuat tanah bergetar setiap kali ia menjejak. Dengan hati-hati, Rama menyingkap sedikit tirai jendela. Dari kejauhan, samar-samar ia melihat sesosok bayangan putih raksasa sedang bergerak melompat-lompat di tengah sawah. Kain kafannya berkibar panjang, dan setiap kali ia mendarat, tanah sawah yang basah seperti bergetar. Ya Allah, bisik Rama, menutup mulutnya dengan tangan. Malam itu, teror bukan hanya di rumah Doni. Di rumah-rumah lain, warga juga mengalami gangguan. Ada seorang ibu yang mendadak pingsan, lalu saat sadar, ia menjerit dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Aku Raga. Aku Raga. Kalian semua berhutang padaku. Teriaknya dengan mata melotot, suaranya parau seperti suara laki-laki tua. Beberapa warga yang panik segera memanggil ustaz kampung. Bacaan rukyah pun dilantunkan. Tubuh ibu itu kejang-kejang, mulutnya berbusa, hingga akhirnya pingsan kembali. Ustaz berkata lirih, ini bukan sekadar pocong gentayangan. Ini akibat perbuatan syirik masa lalu. Arwah Mbah Raga tidak tenang, dan jin-jin yang dulu ia pelihara kini bebas menebar teror. Sejak malam itu, tidak ada warga yang berani keluar rumah selepas maghrib. Semua pintu dikunci rapat, lampu-lampu dipadamkan lebih awal, dan anak-anak dilarang bermain di luar. Namun, meski bersembunyi di balik dinding rumah, mereka tetap mendengar suara-suara aneh. Suara pocong melompat di atap rumah. Tangisan panjang dari arah kebun pisang. Aroma busuk menyengat yang tiba-tiba muncul lalu menghilang. Rama yang awalnya hanya berniat singgah beberapa hari, kini mulai menyesal. Ia merasa terjebak di kampung yang tak bisa ia tinggalkan, karena setiap kali ia mencoba keluar, jalannya kembali ke tempat yang sama. Kini, ia sadar, teror ini bukan hanya tentang penampakan pocong raksasa, tapi tentang dosa besar yang diwariskan generasi sebelumnya. Dan mungkin, Allah sedang menampakkan kebesarannya dengan memperingatkan manusia agar tidak lagi bermain dengan dunia jin dan syirik. Suasana kampung gelap makin hari makin mencekam. Teror pocong raksasa sudah tidak bisa dianggap main-main lagi. Setiap malam, hampir selalu ada kejadian. Pintu rumah diketuk tanpa wujud, warga yang kesurupan, atau bayangan putih setinggi pohon pisang melintas di jalanan desa. Kegelisahan warga memuncak. Akhirnya, para tetua kampung dan ustaz setempat memutuskan untuk mengadakan pengajian akbar dan doa bersama di masjid. Tujuannya satu, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan jin, setan, dan ruh-ruh gentayangan yang terus menebar teror. Malam Jumat dipilih sebagai waktu yang dianggap paling tepat. Sejak selepas maghrib, masjid kampung sudah dipenuhi warga. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semua datang dengan wajah penuh ketakutan. Suasana hening, hanya terdengar bisikan tasbih dan helaan napas yang berat. Lampu masjid dipasang lebih terang dari biasanya. Tikar digelar memenuhi ruangan. Ustaz Ahmad, tokoh agama kampung, duduk di depan dengan Al-Quran terbuka di pangkuannya. Suaranya lantang ketika ia berkata, "Saudaraku, apa yang terjadi di kampung ini adalah peringatan dari Allah. Jangan kalian kira pocong itu kuat. Tidak ada yang lebih kuat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik, itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka, bertobatlah kalian, jangan lagi dekat-dekat dengan syirik, santet, susuk, pesugihan, ataupun teluh. Karena itulah sumber malapetaka ini." Warga yang mendengar ayat itu menunduk, sebagian menangis. Mereka sadar, sebagian nenek moyang mereka memang pernah melakukan perbuatan itu. Doa bersama dimulai dengan pembacaan surat Yasin, dilanjutkan dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas berulang-ulang. Suara bacaan bergema, memenuhi masjid, seolah menjadi benteng cahaya di tengah kegelapan kampung. Namun, saat doa semakin khusyuk, tiba-tiba angin kencang berhembus. Daun pintu masjid berderak, jendela bergetar, dan lampu-lampu bergoyang hingga beberapa kali hampir padam. Suara lolongan panjang terdengar dari arah kebun pisang di belakang masjid, membuat beberapa anak kecil menangis ketakutan.
Jangan berhenti. Teruskan bacaan kalian, seru Ustaz Ahmad. Warga semakin keras membaca doa. Namun, gangguan makin kuat. Tiba-tiba, beberapa orang di barisan belakang kesurupan. Tubuh mereka bergetar, mata melotot, dan mulut berteriak-teriak dengan suara parau. Aku raga. Kalian semua berhutang darah padaku. Kalian tidak bisa lari dari kutukan ini. Suasana panik. Beberapa orang mencoba menahan tubuh mereka yang meronta-ronta. Ustaz Ahmad maju, meletakkan tangannya di kepala orang yang kesurupan, lalu membacakan ruqyah syariah dengan suara lantang. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tubuh mereka berteriak lebih keras, lalu kejang, hingga akhirnya pingsan setelah Ustaz membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seisi masjid terdiam. Hanya terdengar tangisan beberapa ibu yang memeluk anaknya. Ketika doa hampir selesai, Rama yang duduk di dekat jendela tiba-tiba melihat sesuatu. Matanya membelalak, tubuhnya gemetar. Di luar jendela masjid, samar-samar tampak bayangan putih raksasa berdiri tegak. Kain kafannya menjuntai panjang, wajahnya kosong tanpa ekspresi, matanya hitam menganga. Tingginya menyamai atap masjid. Rama segera menutup mulut agar tidak berteriak, tapi tubuhnya jelas bergetar. Ustaz Ahmad yang melihat perubahan wajah Rama segera tahu. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berdoa dengan suara keras. Ya Allah, lindungi kami dari tipu daya setan dan jin. Jauhkan kami dari dosa syirik dan perbuatan tercela. Hanya kepada MU kami berserah diri. Seisi masjid serentak mengaminkan doa itu. Suasana menjadi sangat haru. Tangisan, doa, dan istighfar bergema bersama. Bayangan pocong itu perlahan menghilang, lenyap di telan gelap malam. Namun, hawa dingin yang ditinggalkan masih terasa menusuk tulang. Setelah malam doa bersama itu, suasana kampung gelap sedikit lebih tenang. Pocong raksasa tidak lagi menampakkan diri di sawah atau kebun pisang, namun warga masih dihantui rasa was-was. Seolah-olah teror itu belum sepenuhnya berakhir. Ustaz Ahmad berkata pada warga dengan wajah serius. Gangguan ini tidak akan benar-benar hilang sebelum kalian membuang semua peninggalan syirik di kampung ini. Masih ada benda-benda pusaka peninggalan Mbah Raga yang menjadi pintu masuk jin untuk terus tinggal di sini. Mendengar itu, beberapa warga saling berpandangan. Ada rasa takut sekaligus ragu, karena mereka tahu betul sebagian orang tua di kampung memang masih menyimpan benda-benda aneh dari zaman Mbah Raga. Siang harinya, Rama ikut bersama beberapa pemuda desa melakukan pencarian. Mereka menyisir rumah-rumah tua yang diduga masih menyimpan pusaka. Sampai akhirnya, di sebuah rumah panggung milik keluarga keturunan Mbah Raga, mereka menemukan sesuatu. Di bawah kolong rumah, teronggok sebuah gentong tanah liat besar yang ditutup rapat dengan kain putih kekuningan. Begitu dibuka, bau busuk menyengat langsung menyeruak. Rama menutup hidungnya, sementara Doni menyalakan senter untuk melihat isi gentong. Mereka terkejut. Di dalam gentong itu ada kain kafan kotor, kembang 7 rupa yang sudah layu, botol berisi cairan merah pekat, serta beberapa rambut manusia yang diikat dengan benang hitam. Salah satu tetua kampung langsung jatuh terduduk sambil menangis. Astagfirullah, ini benda pesugihan yang dulu dipakai Mbah Raga. Pantas saja kampung kita tidak tenang. Malam itu juga, warga sepakat untuk memusnahkan benda-benda tersebut. Mereka berkumpul di tanah lapang dekat masjid. Ustaz Ahmad memimpin doa, membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu benda-benda itu disiram minyak tanah. Saat api mulai membakar, terdengar suara melengking panjang dari arah kebun pisang, seperti jeritan seseorang yang kesakitan. Api membesar, kain kafan dalam gentong terbakar, namun anehnya asap yang keluar berwarna hitam pekat dan berputar-putar di udara sebelum lenyap. Beberapa warga ketakutan, tapi Ustaz Ahmad menenangkan, itu hanya jin yang marah karena tempat tinggalnya dibakar. Teruslah beristighfar, jangan takut. Ingat, Allah lebih besar dari mereka. Warga serentak mengucapkan, Astagfirullahal, Adzim, berulang-ulang. Namun, ketika api hampir padam, tiba-tiba tanah di sekitar lapangan bergetar. Dari arah kebun pisang, pocong raksasa itu muncul lagi. Lebih besar, lebih menyeramkan. Kain kafannya berkibar liar, matanya hitam kosong menatap seluruh warga. Anak-anak menjerit, ibu-ibu berhamburan berlari. Rama sendiri hampir pingsan melihatnya. Ustaz Ahmad berdiri tegak,
mengangkat tangannya ke langit, dan berteriak lantang. Allahu Akbar. Ya Allah, hancurkan semua jin yang menyesatkan ini. Lindungi hamba-Mu dari syirik dan kezaliman. Seisi kampung ikut bertakbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba-tiba, pocong itu mengeluarkan suara erangan panjang, tubuhnya bergetar, lalu meledak menjadi asap hitam yang terhempas ke langit malam. Suasana hening. Hanya suara api yang masih menyala di lapangan. Malam itu menjadi titik akhir teror di kampung gelap. Pocong raksasa tidak pernah muncul lagi. Warga percaya, itu adalah pertanda bahwa ikatan jin dan peninggalan syirik dari Mbah Raga telah terputus. Sejak saat itu, warga kampung bertekad untuk lebih dekat kepada Allah. Mereka rajin sholat berjamaah, mengaji, dan meninggalkan semua bentuk praktik mistik. Namun, Rama yang menyaksikan semua itu masih sering teringat pada tatapan kosong pocong raksasa malam terakhir. Ia tahu, meski jin itu telah lenyap, bayangan kelam akibat dosa syirik akan selalu membekas di hati manusia yang pernah terjerumus. Sejak malam pembakaran gentong pesugihan itu, suasana kampung gelap berubah. Tidak ada lagi teror pocong raksasa di kebun pisang, tidak ada lagi suara melompat di atap rumah, tidak ada lagi jeritan kesurupan yang menyebut nama Mbah Raga. Masjid kampung kini ramai setiap waktu sholat. Anak-anak yang dulu takut keluar rumah selepas maghrib, kini berlari kecil menuju masjid bersama ayah mereka. Ibu-ibu yang dulu masih percaya pada jampi-jampi dan susuk, kini menanggalkan semuanya, menggantinya dengan doa dan zikir. Rama, yang awalnya hanya berniat singgah beberapa hari, kini pulang dengan membawa pelajaran hidup yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia menyadari bahwa dunia gaib bukan sekadar cerita rakyat, melainkan kenyataan yang bisa menghancurkan manusia bila mereka tergoda untuk bersahabat dengan setan. Dalam perjalanan pulangnya, Rama merenung. Kata-kata Ustaz Ahmad terngiang jelas di telinganya. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni kecuali dengan tobat yang sungguh-sungguh. Jangan pernah meminta kepada selain Allah, karena setiap perjanjian dengan jin, santet, pesugihan, susuk, atau teluh, hanya akan berakhir dengan penyesalan. Hatinya bergetar. Ia teringat firman Allah dalam Al-Quran. Dan, ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar merupakan kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman 13. Kini Rama tahu, semua kejadian yang ia alami bukan sekadar teror pocong, melainkan peringatan dari Allah. Bahwa manusia bisa saja memperoleh harta, kekuasaan, atau kecantikan lewat jalan pintas yang penuh dosa, namun ujungnya adalah kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat. Kampung gelap perlahan bangkit dari masa kelamnya. Tetapi, kebun pisang tempat pocong raksasa sering muncul tetap dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menebang atau menanam di sana, karena bagi mereka, itu adalah tanda peringatan. Setiap kali angin malam berhembus melewati dedaunan pisang, warga kampung akan beristighfar. Mereka yakin, meski jin itu sudah pergi, dosa masa lalu adalah pengingat bahwa manusia harus selalu kembali kepada Allah. Dan bagi Rama, setiap kali ia menuliskan kisah ini, bulu kuduknya selalu merinding. Karena ia tahu, di balik tatapan kosong pocong raksasa itu, ada pesan yang lebih besar. Tangan menunjuk kanan, jangan pernah sekalipun memperjualbelikan iman dengan dunia.